Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra dari kelas A23 dengan NIM 23801009. Baik, saya akan mempresentasikan PPT saya di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul materi guru dan mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian guru dan mengajar, yang kedua adalah peran guru dalam proses belajar, yang ketiga adalah metode belajar yang efektif digunakan oleh guru dalam proses belajar, dan yang terakhir adalah tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian guru dan mengajar. Guru adalah seorang pendidik yang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan mendidik siswa dalam berbagai aspek, baik dalam akademis maupun karakter. Selain menyampaikan pengetahuan, guru juga berperan sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing yang membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Kemudian yang kedua adalah pengertian mengajar. Mengajar adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari seorang pengajar atau seorang guru kepada siswa atau peserta didiknya. Proses ini tidak hanya melibatkan transfer informasi tetapi juga mencakup pembimbingan, interaksi, dan pengembangan pemahaman siswa melalui berbagai metode dan strategi pembelajaran. Dalam artian lain, mengajar adalah proses yang dinamis dan interaktif di mana seorang pengajar mampu menyesuaikan metode dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran guru dalam proses belajar. Nah, pada peran guru dalam proses belajar ini ada 3 poin. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik dan pembimbing, yang kedua adalah guru sebagai motivator, dan yang ketiga adalah guru sebagai pengembang karakter. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu guru sebagai pendidik dan pembimbing. Maksudnya adalah sebagai seorang pendidik, kita memberikan ilmu pengetahuan yang dapat membina siswa agar dapat berkembang secara optimal. Seorang guru harus mampu memahami kebutuhan siswa yang memberikan bimbingan yang sesuai untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami materi dengan baik melalui pengajaran yang sistematis, terstruktur, dan interaktif. Memberikan arahan dalam pembelajaran agar siswa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Baik, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu guru sebagai motivator. Guru memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk terus belajar, berprestasi, dan mengatasi hambatan. Guru menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Kemudian strategi yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama, memberikan pujian atau penghargaan atas usaha siswa. Yang kedua, menanamkan sikap positif terhadap belajar melalui cerita inspiratif atau contoh nyata. Kemudian, kita menyediakan umpan balik yang membangun untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai pengembang karakter. Guru bertugas menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial kepada siswa, membantu siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi baik secara emosional dan spiritual. Guru memberikan contoh yang nyata dalam bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai positif, memberikan apresiasi terhadap perilaku baik siswa seperti sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Kemudian membuka ruang diskusi untuk membahas pentingnya nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerjasama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode belajar yang efektif. Nah, ada 3 metode belajar efektif yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah metode ceramah, yang kedua adalah metode diskusi, dan yang ketiga adalah metode praktik. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah teknik pengajaran di mana seorang guru menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Dalam metode ini, guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan, sementara siswa mendengarkan dan mencatat informasi yang disampaikan.
Metode ceramah sering digunakan dalam situasi di mana pengajar perlu menyampaikan informasi dasar seperti dalam kuliah perguruan tinggi, presentasi, atau seminar. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitasnya sebaiknya metode yang digunakan ini dengan teknik pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi. Metode belajar diskusi adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan interaktif aktif siswa di mana mereka saling berbagi ide, pendapat, dan informasi mengenai suatu topik tertentu. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi dengan siswa. Metode diskusi sangat efektif untuk mendorong partisipasi aktif dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif. Kemudian yang ketiga adalah metode praktik. Metode praktik adalah teknik pengajaran yang melibatkan siswa dalam aktivitas langsung untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Dalam metode ini, siswa belajar melalui pengalaman nyata, baik di dalam maupun pembelajaran di luar. Metode praktik sering digunakan untuk dalam bidang-bidang seperti sains, seni, olahraga, dan keterampilan teknis lainnya. Metode ini sangat efektif digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam memperkuat pembelajaran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, yang kedua perbedaan karakter siswa, dan yang ketiga adalah teknologi dan perubahan zaman. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya mencakup berbagai aspek seperti yang pertama adalah fasilitas dan sarana. Banyak sekolah terutama di daerah terpencil yang mengalami kekurangan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, alat bantu mengajar, dan akses ke teknologi. Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Keterbatasan dalam buku ajar, alat peraga, dan sumber informasi lainnya dapat membatasi variasi metode pengajaran yang dapat digunakan oleh guru. Tanpa materi yang cukup, guru sulit untuk menyampaikan pelajaran secara menarik dan interaktif. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia. Kurangnya dukungan dari rekan kerja atau tenaga pendidik yang terlatih juga dapat menjadi tantangan. Guru mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke kolaborasi atau bimbingan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian poin yang kedua adalah perbedaan karakter siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara belajar mereka. Yang pertama yaitu gaya belajar yang beragam. Siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Guru perlu mengenali dan menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan semua siswa yang bisa menjadi tantangan besar. Kemudian yang kedua, motivasi dan minat. Tidak semua siswa memiliki motivasi yang sama dalam belajar. Beberapa siswa mungkin sangat antusias, sementara yang lain mungkin merasa tidak tertarik atau bahkan terpaksa mengikuti pelajaran. Guru harus menemukan cara untuk memotivasi semua siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, latar belakang sosial dan ekonomi. Siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda mungkin memiliki akses yang berbeda terhadap sumber belajar di rumah. Ini dapat mempengaruhi kesiapan mereka dalam mengikuti pelajaran dan menciptakan kesenjangan dalam pencapaian akademik. Kemudian poin yang terakhir adalah teknologi dan perubahan zaman. Perubahan zaman terutama dalam konteks teknologi dan informasi membawa tantangan tersendiri bagi guru itu sendiri. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, guru dituntut untuk menguasai berbagai alat dan platform digital untuk mengajar. Keterampilan teknologi yang memadai sehingga mereka mungkin kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka. Kemudian yang kedua adalah perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan sering mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Guru harus selalu memperbarui pengetahuan dan metode pengajaran mereka agar sesuai dengan kurikulum yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa
menghadapi tantangan-tantangan ini membutuhkan ketahanan, kreativitas, dan keterampilan adaptasi dari guru itu sendiri. Mereka perlu terus belajar dan berinovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan efektif. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, perbedaan karakter siswa, dan teknologi dan perubahan zaman, dengan pendekatan yang tepat, guru dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu sedikit pembahasan pada materi saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.